Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua telah diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita semua dapat berkumpul pada acara pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yang dapat kita rasakan pada saat ini. Materi dakwah kali ini yaitu merenungi ciptaan Allah, yaitu COVID-19. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluknya dengan segala manfaat dan kesempurnaannya. Allah tidak merasa segan atau malu untuk membuat perumpamaan baik bagi sebuah kebenaran dengan seekor nyamuk atau kutu yang sangat kecil, atau bahkan yang lebih kecil dari itu, termasuk bakteri, kuman, virus, dan sebagainya. Semua adalah ciptaan Allah yang pasti memiliki peran yang tidak sia-sia dalam kehidupan ini. Hal ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang senantiasa merenungi ciptaan Allah. Sebagaimana firman-Nya, allazina yazkurunallaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, hendaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surat Al-Imran 191. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, infeksi paru-paru yang hebat, hingga kematian. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Lebih dari sekedar makhluk, semua ciptaan tersebut juga bisa menjadi media bertafakur dan berzikir untuk mengingat Allah. Termasuk virus corona yang akhir-akhir membuat gempar masyarakat. Fenomena merebaknya virus yang menelan ratusan ribu korban di seluruh dunia itu mengandung sejumlah pelajaran bagi kita semua. Pertama, tentang kemahaagungan Allah dan betapa lemah dan kecilnya manusia. Setiap kali melaksanakan sholat, seseorang selalu mengawalinya dengan takbiratul ikhram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini bukti pengakuan akan kemahabesaran Allah dan betapa kecil kita di hadapan Allah. Allah menunjukkan kemahaagungannya lewat berbagai media, termasuk lewat makhluk kecil yang tak terlihat secara kasat mata. Terbukti sekarang ini hanya melalui virus yang Allah kirimkan ke muka bumi, seluruh lapisan masyarakat menjadi gempar dan sebagian besar dicekam kekhawatiran. Yang kedua, tentang pentingnya merenungi bahwa tiap manusia amatlah dekat dengan kematian. Sehat, sakit, bahkan kematian adalah kuasa Allah. Kedatangan COVID-19 yang seakan menjadi hantu bagi seluruh manusia sebenarnya tak ubahnya seperti banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan jenis musibah lainnya. Kepanikan adanya COVID-19
Sebenarnya karena takut akan kedatangan kematian atas diri manusia. Mencegah atau mengobati adalah kewajiban manusia sebagai makhluk yang berpikir dan menjadi wujud ikhtiarnya. Bahkan setiap memulai sholat, kaum muslim berikrar akan hidup dan mati adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Dalam ayat lain Allah menjelaskan bahwa hidup dan mati hanyalah ujian yang harus dihadapi seluruh manusia. Allazina khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanul amala wahwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Quran Surat Al-Mulk. Yang ketiga, tentang kesadaran akan integrasi keilmuan. Segala jenis ilmu yang ada di bumi dan langit adalah berasal dari satu sumber, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada kotomi antara ilmu, agama, dan umum. Wabah corona telah membuka kesadaran manusia adanya kebutuhan akan ilmu agama sebagai benteng keimanan, ilmu medis sebagai upaya penanganan fisik, dan ilmu sosial untuk menjalin kerjasama yang solid dalam menghadapi musibah. Tidak ada yang harus dinafikan. Semua bisa bersinergi sebagai bagian dari ilmu-ilmu Allah yang dianugerahkan kepada hambanya. Lahuma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma tahtasaro. Kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah. Quran Surat Taha ayat 6. Yang keempat, tentang pentingnya kesadaran akan hidup bersih. Islam mengajarkan kepada umatnya hidup bersih. Ajaran ini dikaji secara khusus dalam kitab-kitab fikih. Bahkan di dalam umumnya pelajaran fikih, bab tentang kebersihan diletakkan di awal pembahasan, yakni bab tauharoh atau bersuci dari najis dan hadas. Salah satu bentuk aplikasinya adalah praktik berwudu minimal 5 kali dalam sehari. Lebih dari sekedar praktik bersuci, juga merupakan ikhtiar terhindar dari segala kotoran, kuman, bakteri, serta virus. Bersyukurlah sebagai umat Islam karena segala bentuk ibadahnya memiliki keutamaan terhadap kebutuhan hidup, termasuk kesehatan. Banyak para ilmuwan membuktikan pentingnya bersuci bagi kesehatan manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa ibadah bukan sekedar kewajiban, namun juga kebutuhan. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Mungkin cukup sekian dakwah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat merenungi fenomena ciptaan Allah, yaitu COVID-19. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika terdapat tutur kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.